Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Masjid An-Nur Nyaman. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra du'ai wal ihtisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi dzalika ta'aful iman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, sehingga pada saat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kita semua dapat berkumpul tidak lain adalah untuk melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pemberi syafaat nanti kepada kita di yaumil qiyamah. Dengan banyak mengucapkan salawat dan salam kita kepada beliau, insyaallah nanti di yaumil qiyamah kita dilihat dan dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan pertolongan ketika kita tidak mampu, ketika kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan ini, khatib tidak lupa berwasiat terkhusus kepada pribadi khatib sendiri dan kepada kaum muslimin. Mari sama-sama kita tingkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib akan membawakan sebuah materi, yaitu 4 permata dalam diri manusia dan 4 pula yang membinasakannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, diberikan perangkat lunak yang sempurna seperti akal, pikiran, rasa ataupun kehendak. Manusia sungguh berbeda dengan makhluk yang lainnya yang Allah ciptakan, baik itu para malaikat, para jin, dan para binatang. Sungguh sangat jauh berbeda. Manusia Allah berikan berupa
akal, pikiran, syahwat, sehingga manusia bisa mengikuti keinginan dan kebutuhan sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik kejadian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia yang Allah ciptakan ini dengan sesuatu yang dikaruniakan kepada manusia tersebut jauh berbeda dengan para makhluk-makhluk yang lain. Manusia diberikan akal dan pikiran, diberikan ilmu pengetahuan untuk dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketika manusia seperti malaikat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika manusia taubahnya seperti binatang, maka hawa nafsu yang ada di dalam dirinya lah yang selalu dia ikuti dan dia bawakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia yang Allah ciptakan ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang dikaruniakan dengan berbagai macam keutamaan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jawahir fi jismi bani Adam, yusammuha arba'at asya, ammal jawahiru fal aqlu wad din wal haya wal amal shalih. Rasulullah bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal tersebut. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu dan amal soleh. Akal adalah untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu dan aturan yang memberikan arah dan tujuan kepada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan mengendalikan berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun tidak patut, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Hadirin sidang rumah yang berbahagia, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad mengatakan bahwa akal itu yang ada di dalam diri manusia berupa permata yang Allah ciptakan dalam jasad manusia, yaitu mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Permata kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan ataupun norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang layak, hal-hal yang pantas. Agama menjadi pedoman agar manusia bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya, bagaimana menjadi kehidupan yang sesungguhnya, bagaimana mengendalikan syahwat, nafsu, akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang lurus, agama yang hanif, yang mampu memberikan ketenangan lahir ataupun batin. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan hewan dan manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam satu
hikayah disebutkan oleh seorang ulama, an yamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan min Allah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat, semua itu adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat inilah yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu sifat malu. Malu berbuat buruk, malu tidak menjadi sopan kepada orang lain, malu mengumbar aurat, malu berbuat maksiat, malu dengan kata-kata yang tidak sopan, malu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat yang ketiga yang Allah berikan kepada manusia, yaitu sifat malu. Dalam hadis baginda Rasulullah mengingatkan kita, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Malu untuk tidak berbuat maksiat, malu dengan kata-kata yang jelek, yang tidak sopan, itu semuanya adalah tanda-tanda bahwa manusia itu mempunyai sifat malu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permata yang terakhir yang dimiliki oleh manusia ialah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dicontoh, perbuatan yang baik, perbuatan yang sesuai dengan akidah dan agama Islam. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang yang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwatnya dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kehidupan yang kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan kita adalah betapa banyak orang yang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmunya, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya ataupun kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu bukanlah amal soleh, akan tetapi yang muncul justru kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan 4 sifat yang Allah berikan kepada kita tersebut dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik akal kita, ilmu kita, malu kita, ataupun amal soleh kita. Ilmu kita jadikan sebagai alat untuk bermanfaat kepada diri sendiri ataupun orang lain. Amal soleh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal kita dapat kita jadikan sebagai alat untuk memilih dan memilah mana yang hak dan yang mana yang batil. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang soleh yang dapat mempergunakan 4 kenikmatan yang tadi yang kami sampaikan. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, saum kita, qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.